Perkenalkan, nama saya Hadirun Hardi Sitomorang dengan NIM 0519553999. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas pertama saya dengan mata kuliah Pancasila. Langsung saja, tema yang akan saya jelaskan adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya berfokus pada proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara kita tidak lahir begitu saja. Ia lahir melalui proses yang panjang, penuh perjuangan dan semangat persatuan dari para pendiri bangsa kita. Melalui peristiwa bersejarah seperti sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI, para tokoh bangsa merumuskan nilai luhur yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, bertujuan mencari dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, mengusulkan dasar negara yang berperi kebangsaan, berperi kemanusiaan, berperi ketuhanan, berperi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dari Profesor Dr. Soekarno pada tanggal 31 Mei, mengusulkan konsep negara yang integralistik. Kemudian dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berperi kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang kedua, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 untuk menyusun dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang membuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi persatuan seluruh bangsa, kalimat itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian yang ketiga adalah sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang secara resmi dimuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nilai-nilai Pancasila dari peristiwa lahirnya Pancasila. Dari perjalanan itu, kita belajar tentang toleransi, gotong royong, musyawarah, dan persatuan dalam perbedaan. Para pendiri bangsa berjiwa besar. Mereka rela berkompromi demi kepentingan bangsa, bukan golongan. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan masih menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia hingga kini. Refleksinya adalah, sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab melanjutkan semangat para pendiri bangsa. Kita bisa mengamalkan nilai Pancasila dengan yang pertama, kita bisa menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Kemudian yang kedua, melawan toleransi dan ajaran kebencian. Yang ketiga, menjadi warga digital yang bijak dan beretika. Kemudian yang keempat, menjaga keadilan dan gotong royong di lingkungan kita. Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi pedoman hidup yang relevan di era digital dan globalisasi. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi cahaya moral bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Sekian video yang saya buat untuk melengkapi tugas saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.